Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyika Maula Putra Mukhlis dengan NIM 241017003 dari kelas PM 2023A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang elips. Pertama-tama, definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu berarti fokus dan terhadap garis tertentu yang direktris tetap, di mana jaraknya ini yaitu sama perbandingan ini yaitu sama dengan eksentrisitas di mana simbol eksentrisitas ini E dan E ini kurang dari 1. Nah, dapat kita tuliskan ini sama maknanya dengan eksentrisitas dengan jarak titik-titik ke fokus per jarak titik-titik ke direktris atau garis. Nah, ini itu kalau di elips E-nya kurang dari 1. Nah, dapat kita gambar ilustrasinya seperti misalkan ini titik, kemudian ini garis. Nah, ini kita misalkan P dan ini jarak. Ini F-nya. Maaf jika ada gangguan. Lalu ini garis D. Nah, di mana elips ini tepat mengikuti perbandingan jarak ke titik tertentu, jarak ke titik, ini jarak titik dan jarak ini itu sama. Ini kita misalkan di sini aksen. Nah, tapi kita hanya mengetahui ini adalah garisnya, jadi E ini sama dengan jarak titik-titik fokus di 2 titik PF ini dengan jarak titik-titik ke direktris. Jarak titik ini ke direktris, di mana jarak E dan D. Nah, ini adalah eksentrisitasnya, di mana E kurang dari 1. Next, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pada elips. Saya ilustrasikan terlebih dahulu. Misalkan
Nah, pada di istilah-istilah pada elips yang pertama ada F1 dan F2 ini disebut titik fokus. F1 dan F2 disebut titik fokus. Lalu yang kedua ada D1 dan D2 disebut direktris. Nah, direktris ini jika T pada elips, maka sama yang sebelumnya saya jelaskan, eksentrisitasnya itu jarak titik ke titik fokus, jadi P F1, jarak P ini ke direktrisnya, jadi P jarak P ke D1 ini sama juga P ke F2, jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Ini ke garis kedua, ini sama dengan E, eksentrisitas. Lalu yang ketiga itu V1 dan V1, V2, T1, T2 ini disebut V1, V2, T1, V2 disebut puncak elips. Ini di sini. Lalu ada O disebut pusat elips. Nah, di mana pusat elips ini kan ada jarak C, A, B, jadi O ke F1 itu A, O ke F2 juga itu A. Dapat dituliskan O F1, O F2 ini sama A. Lalu B-nya itu O ke T2, O ke T1. O T1, O T2 sama dengan B. Lalu O ke F1, O ke F2 itu C. O F1, O F2 sama dengan C. Lalu yang kelima, sumbu simetrinya. Nah, ini kan berhimpit dengan sumbu koordinat ya. Jadi garis V1, V2 ini sumbu simetri, T1, T2 juga ini sumbu simetri. Maka dituliskan V1, V2 dan garis V1, V2 disebut sumbu simetri. Nah, di sumbu simetri ini ada dua, ada sumbu simetri panjang, ada sumbu panjang dan ada juga sumbu pendek. Teruskan sumbu panjang itu yang memuat atau melalui titik fokus. Nah, yang melalui titik fokus ini adalah V1 dan V2. Berarti sumbu panjangnya itu V1, V2. Dimana V1 ini kan panjangnya A. Nah, V2 berarti A. Jadi A tambah A jadi sama dengan ini 2A. Adapun sumbu pendek itu yang tidak memuat atau tidak melalui titik fokus, tidak melalui fokusnya, jadi T1, T2. Jadi ini guys, T1, T2 ini sama juga T1 kan, T2 di sini B, jadi T1 juga B, jadi B ditambah B 2B. Nah, yang keenam, tali busur fokus. Tali busur yang melalui fokus. Jadi ini kita gambarkan di sini. Nah, tali busur misalkan A, B, C, D. Nah, tali busur yang melalui
fokus itu disebut tali busur fokus. Yang ketujuh itu tali busur yang melalui titik fokus dan tegak lurus. Ini kan tegak lurus dengan sumbu panjang ya, ini sumbu simetri. Jadi kan ini AB ini tegak lurus, garisnya ini tegak lurus dengan V2 V1 dan melalui F1. Jadi AB dan begitupun CD ini disebut latus rectum. Lalu yang ke-8, ruas garis disebut ruas garis ini kayak P ke F1, ruas garis yang ke titik fokus, P ke F2 misalnya di sini ada A ke F1, A ke F2 itu disebut ruas jari fokus. Ruas jari fokus. Jari fokus maksud saya. Jari fokus. Jadi 3 titik ke fokusnya. Baik, saya lanjut ke persamaan umum elips. Ini saya sudah gambarkan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita kan tahu bahwa persamaan umum elips ini P-nya atau titik pusatnya itu P itu alfa, beta, kan sudah ada. Nah, lalu F1 ini berarti alfa plus C, tetap beta. Lalu F2 berarti alfa kurang C, beta. Lalu F1 alfa plus A, beta. V2 alfa ini V2 kan sini, ingat ini alfa A kurang A, alfa kurang A, beta. Lalu adapun T1 ini alfa, beta plus B. T2 alfa, beta min B ke bawah ya. Ini ya sudah kita dapat. Lalu pertama-tama kita mencari persamaan direktrisnya karena kita kan belum tahu ya ini direktrisnya itu berapa. Nah, caranya itu terus dulu mencari persamaan. Pertama, ini kan PV1 itu panjangnya A dan F1 itu panjangnya C. Nah, dimana A ini lebih besar daripada C. Nah, A lebih dari C. Lalu sama dengan sebelum istilah, yaitu dimana eksentrisitas itu sama dengan jarak F1 ke P, F1 ke D. Dapat tidak tulis? Maaf, maksud saya itu F1 ini sebagai titiknya. Nah, ini ke fokus dulu. Maaf, bukan P ke, tapi F. Jadi F1 ini, nah ini F1 ke D. Ini kan untuk yang satu lah, ini belum F2 nya. Nah,
F2 F2 F1 jarak F2, D. Nah, V1 F1 ini jaraknya itu A kurang C. Lalu jarak V1 ke D ini sama dengan kalau PD ke, oh ini kita kasih huruf bisa ini D ya. Nah, PD kurang A, jadi jaraknya itu F1D. PD kurang A ini sama dengan eksentrisitasnya. Nah, begitu juga F2 ini, V2 ke F1 jaraknya ini A akan dari P ya ke F1 A plus C. A plus C per jarak V2 ke D nya juga ini sama dengan V1 yang tadi ini kan PD D kurang A. Maaf, maksud saya PD tambah A. Ini PD tambah A lagi, P ke F2 kan A juga, nah ditambah. Ini sama dengan eksentrisitas juga. Ini kita kali silang, jadi A min C sama dengan E dikali PD dikurang A. Adapun ini A min C sama dengan A plus C, A plus C sama dengan E dikali PD plus A. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita tambahkan. Jadi dapat kita tuliskan A min C sama dengan E PD min A plus C sama dengan E PD min A. Ini tambah ini. Nah, ditambah, kita jumlahkan. Nah, A plus A 2A min C plus C bis E PD ditambah E dikali, ini kan kita kali silang dulu, E kita kali masuk, E kali PD ditambah E kali PD sama dengan 2 E PD, lalu E min A min AE ditambah plus AE kan habis. Jadi ini lalu kita kedua harus kita bagikan 2, A sama dengan E PD hingga PD sama dengan A per E. Nah, ini dapat saya tulis deh bahwa eksentrisitasnya ini sama dengan X sama dengan A alfa plus A per E. Nah, dapat ini kita tuliskan, lalu ini kita tuliskan PD sama dengan A per E. Ini kan eksentrisitasnya, ini A per E ya, alfa A per E. Nah, lalu ini jika kita jumlahkan, nah, gimana kalau kita kurangi persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga A sama dengan E PD min A plus C min E PD plus ini kita kurangi, A dikurang A habis min C min 2C E PD min E PD habis min AE min 2AE, kedua harus kita bagi 2 sehingga C sama dengan AE. Nah, ini kita simpan juga di sini. Nah, lanjut untuk mencari hubungan A, B, dan
kita dari mulai T1, dimana jarak titik ke fokusnya T1 dengan jarak ke disentrisnya di sini ini T1 aksen, jadi T1 aksen ini dapat dituliskan T1 ke kan tetap T1 F1 T1 ke T1 aksen ini dapat ya tulis PD sama, karena kita sudah menemukan PD nya ini. Nah ini itu sama dengan eksentrisitasnya T1, kita akan silangkan dulu sehingga T1 F1 sama dengan E dikali PD. Nah PD nya itu tadi A per E, sehingga dapat dituliskan T1 F1 E dikali A per E. Nah T1 F1 nya ini sepanjang A, jadi ini itu panjangnya juga A. Nah dari sini dapat kita lihat bahwa ini itu membentuk segitiga siku-siku. Mana segitiga saya gambarkan di sini. Di sini T1, T1, B, C. Nah dapat kita tuliskan bahwa T1 untuk rumus Pythagoras ya, dapat kita temukan T1 P kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurang P F1 kuadrat. Nah T1 P kuadrat ini kan B kuadrat sama dengan ini A kuadrat dikurang C kuadrat. Nah C juga ini sudah kita temukan tadi bahwa C itu AE, jadi A kuadrat C kuadrat kan AE kuadrat. Nah lalu ini kedua ini kita kuadratkan, ini A kuadrat E kuadrat, ini kita tuliskan, kita keluarkan A kuadratnya 1 dikurang ini E kuadrat. Nah ini adalah hubungan A, B, dan E. Nah yang ketiga kita mencari persamaan umum elips. Persamaan umum elips. Nah dimana persamaan umum kita kan memakai K ke titik fokus dan K ke disentris. Jadi ini adalah titik jarak antar titik, jarak dua titik K F1 dibagi dengan K aksen, ini sama dengan eksentrisitasnya. Nah dapat kita tuliskan KF1 kita kali silang dengan E kali K aksen. Nah KF1 ini K nya kan ini XK YK, F1 ini K ini K aksen ini. Nah dapat kita pakai rumusnya jarak dua titik, jarak antar dua titik, dimana akar XK min Y min maaf akar XK min XF1 kuadrat ditambah YK min YF1 kuadrat. Ini akar sama dengan E, kita kalikan juga akar XK min XK aksen kuadrat ditambah YK min YK aksen kuadrat. Ini juga akar. Nah kita substitusi nilai-nilainya. Jadi ini maka XK tetap XK, XF1 itu alfa plus C kuadrat ditambah YK tetap YK min YF1 itu beta kuadrat akar sama dengan ini tetap. Saya tuliskan lagi akar XK tetap min XK aksen itu alfa plus A per E.
kuadrat kayak ini, terus tambah YK min YK aksen itu YK juga kuadrat, ini akar. Nah, lalu kedua ruas kita kuadratkan sehingga akarnya akan hilang. Nah, ini dapat kita tuliskan XK min alfa min C ini kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK ini sama XK min alfa per A per E ini benar. Terus ini kuadrat ditambah, oh ini tidak usah kita tulis karena YK dikurang YK 0 kuadrat 0, tidak usah kita tulis. Nah, ini lalu ini kita jabarkan sehingga dapat kita tuliskan seperti ini XK XK min alfa kuadrat dikurang 2C XK min alfa ditambah C kuadrat ditambah, kita tulis ulang YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat dikurang 2A per E XK min alfa ditambah A per E kuadrat. Lalu kita kali masuk yang ini sehingga XK min alfa kuadrat min 2C XK min alfa plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat dikurang ini E kali sisa masih ada 1 jadi 2AE XK min alfa ditambah ini kan A kuadrat per E kuadrat sisa A kuadrat. Nah, saya tulis di sini, saya hapus ini dulu. Kita akan mendapatkan ini. Kalau seperti ini kita lihat kan ini 2C itu C itu AE, jadi bisa 2AE jadi 2AE XK min alfa XK min alfa ini habis. Nah, dapat kita tulis XK min alfa kuadrat ini C nya ya C sama E nya ini kita pindah luaskan sehingga ini dapat kita tulis min E kuadrat XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat, kan C nya kita pindah jadi min C kuadrat. Nah, lalu dapat ini kita XK min alfa nya kita keluarkan sehingga ini sisa 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat ditambah YK min beta kuadrat sama dengan C itu ini AE hingga A kuadrat min AE kuadrat. Ini kan A kuadrat E kuadrat dapat kita tulis, ini kita tulis ulang kebalik 1 kurang E kuadrat XK min alfa kuadrat min YK min beta. Ini kedua kita apa sih kejabar A ini kita keluarkan A kuadrat ini jadi sisa 1 dikurang E kuadrat. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. A
akan mendapatkan, ini kan kalau dibagi 1 min E kuadrat ini habis, jadi XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Ini kita tulis kembali, ini karena dibagi kan, jadi tidak ada yang bisa dihabiskan, jadi kita tulis. Terus ini kan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat dibagi dengan diri sendiri hasilnya 1. Lalu ini A kuadrat dikali 1 dikurang E kuadrat, itu tadi kita sudah dapat di hubungan antara A, B, dan E. Ini adalah B kuadrat, tidak kita tulis XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini lalu dijalankan titik K XK YK, maka persamaan umumnya akan menjadi X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini adalah persamaan umum elips. Nah di elips juga ada yang namanya elips horizontal dan elips vertikal. Nah elips horizontal jika A-nya ini kan, ini jika A lebih dari B, maka elips horizontal. Nah jika kebalikannya A kurang dari B, maka elipsnya vertikal. Nah ini persamaan umumnya sama. Nah adapun ini jika P-nya itu alfa beta dan elips horizontal vertikal. Nah adapun jika misalnya P itu di koordinat 0,0, sehingga dapat kita tuliskan saja X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah sama juga A-nya lebih dari B elips horizontal, A kurang dari B elips vertikal.